Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Asna Rizky Bintari dan juga ada Arni Setiawati dan juga Vinda Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mengenai materi database. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan pengertian database itu sendiri. Nah, database adalah biasa disebut sebagai pangkalan data, di mana database ini sebagai kumpulan data yang terorganisasi atau yang terkumpul secara terorganisasi dan secara sistematis, sehingga pengguna dapat menggunakan dengan mudah. Nah, biasanya database ini dalam bentuk file, dalam bentuk suatu berkas. Nah, walaupun berbentuk suatu berkas, tetapi data ini ada kaitannya, ada hubungannya antara satu dengan data yang lain. Biasanya database ini digunakan untuk pemesanan tiket online, pengelolaan data karyawan dalam satuan industri, dan juga pada sistem laporan pajak dan juga sistem laporan operasi pada bank ya. Adapun kelebihan dari database ini yang pertama yaitu multi-user atau banyak jaringan. Jadi walaupun di waktu yang sama database ini dapat mengakses banyak user, banyak jaringannya. Nah, kemudian diakses berbagai sistem operasi. Nah, salah satu kelebihan yang sangat bermanfaat database ini dapat diakses oleh semua jenis sistem operasi. Jadi jenis sistem operasi apapun dapat diakses melalui database. Kemudian availability data. Nah, ketersediaan data bisa diakses dalam waktu 24 jam. Jadi ketika kita sewaktu-waktu ingin membuka data tersebut, kita juga bisa menggunakan. Jadi ada setiap saat kita butuhkan. Kemudian ada high transaction processing performance. Nah, hal ini untuk mempercepat transaksi yang sedang berjalan, sehingga meskipun banyak transaksi, data yang dilakukan tetap berjalan sesuai keinginan, berjalan dengan cepat, tapi juga tergantung jaringannya. Nah, dan yang terakhir yaitu ada security, di mana security ini sebagai penjaga. Jadi insya Allah data kita yang dimasukkan pada database ini tidak akan hilang, karena pada database dilengkapi oleh berbagai keamanan, dilengkapi keamanannya, ada security-nya untuk menjaga data tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe dari database serta komponen dari database tersebut. Nah, yang pertama yaitu tipe-tipe database. Database itu biasanya suatu data yang terdiri dari data yang banyak digunakan maupun digunakan oleh user maupun pengguna. Nah, data tersebut dapat digunakan secara luas oleh setiap pengguna tertentu dengan persyaratan yang berbeda-beda. Nah, di antaranya tipe-tipe tersebut, yang pertama yaitu basis data operasional, yang kedua basis data analitik, yang ketiga basis data terdistribusi, yang keempat basis data berorientasi dokumen, yang kelima basis data dalam memori, yang keenam penelusuran basis data, yang ketujuh basis data eksternal, yang kedelapan basis data hypermedia web, yang kesembilan basis data waktu nyata, yang ke-10 yaitu basis data relasional, yang ke-11 yaitu gudang data, dan yang terakhir ialah basis data pengguna akhir. Nah, sedangkan komponen-komponen dalam basis data yang selanjutnya yaitu komponen dari basis data. Nah, dalam suatu basis data itu pasti mempunyai komponen-komponen utama. Nah, di antaranya ialah yang pertama perangkat keras. Nah, perangkat keras itu biasanya berfungsi untuk menyimpan sebagai alat output dan input serta digunakan untuk komunikasi data. Yang kedua yaitu data. Yang ketiga, sistem perangkat lunak atau software. Terdiri dari basis data manajemen sistem dan sistem operasi. Yang keempat, pemakai atau user. Nah, jenis pemakai atau tipe pemakai diantaranya
yaitu programmer aplikasi, user mahir, umum, serta khusus. Nah, yang terakhir, yang kelima, yaitu aplikasi lain. Aplikasi lain ini pada dasarnya adalah komponen tambahan dari sistem basis data operasional. Pembahasan selanjutnya yaitu memasukkan data ke lembar kerja. Jadi setelah kita membuka lembar kerja, langkah selanjutnya adalah memasukkan data ke dalamnya. Yang pertama yaitu dengan mengeklik atau memencet sel yang akan kita beri data di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita masukkan data tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengeklik enter atau tombol anak panah. Maka secara otomatis data tersebut sudah tercatat dalam lembar kerja. Selanjutnya yaitu mengatur kertas pada lembar kerja atau page layout. Pada page layout itu ada beberapa icon. Yang pertama adalah margins. Margins ini berfungsi untuk mengatur ukuran pada sebuah lembar kerja. Jadi kita ketika akan memasukkan data lebih baik kalau kita mengatur dulu ukuran pada lembar kerja atau ukuran kertasnya. Caranya yang pertama, kita buka menu page layout, kemudian pilih margins. Setelah itu kita akan muncul beberapa pop-up itu atau pilihan kertas yang sudah disediakan. Namun jika teman-teman ingin mengubah ukuran itu sesuai dengan keinginan kalian, maka bisa memencet custom margins. Selanjutnya klik OK. Maka lembar kerja ukurannya sudah sesuai dengan keinginan dari kita. Terus icon yang kedua yaitu orientation atau orientasi, di mana icon ini berfungsi untuk mengatur bentuk dari lembar kerja itu, apakah berdiri ataukah miring ke kanan dan ke kiri. Kalau berdiri atau lurus ke atas itu namanya portrait, maka bisa dipilih icon portrait. Kemudian kalau yang sejajar menyamping itu landscape atau tidur itu landscape, maka bisa diklik landscape. Secara otomatis kertas atau lembar kerja kita akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Kemudian size itu sama, yaitu untuk mengatur ukuran lembar kerja. Kemudian ada print area. Print area ini berfungsi untuk mencetak lembar kerja yang akan diprint dalam keadaan sheet yang aktif sesuai dengan kebutuhan. Namun jika ada beberapa lembar kerja yang ingin di-print sendiri atau print out, itu juga bisa di print area ini. Selanjutnya ada breaks. Breaks artinya memisah. Jadi gunanya untuk memisah halaman pada suatu lembar kerja. Misalnya dalam urusan penomoran atau penomoran halaman, itu juga bisa diedit pada menu breaks. Selain itu, menu breaks ini juga dapat memisahkan kolom dan teks serta lain-lain. Kemudian menu background. Fungsinya yaitu untuk menyisipkan atau menambahkan gambar ataupun latar belakang pada lembar kerja kita. Gunanya untuk memperjelas hasil lembar kerja kita. Selanjutnya adalah print titles. Print titles ini adalah untuk mencetak baris dan kolom setiap page dalam jumlah yang banyak atau lembar kerja yang tidak sedikit. Nah, sehingga dapat dicetak dengan print title ini. Gunanya yaitu tidak perlu menambahkan judul pada setiap lembar karena lembarnya yang begitu banyak. Jadi
ketika kita mencetak menggunakan print details, maka tidak perlu menambahkan judul lagi pada setiap halaman. Pembahasan yang selanjutnya yaitu membuat header dan footer. Header dan footer atau menu ini ada pada Microsoft Excel juga Microsoft Word. Kedua-duanya sama, fungsinya sama, yaitu untuk memberikan sebuah identitas, judul, ataupun hal-hal yang penting dalam data tersebut. Bisa juga tanggal, tempat, dan sebagainya. Bedanya apa? Kalau header itu berada di atas. Bisa di atas kanan, atas kiri, ataupun tengah. Sama halnya dengan footer. Kalau footer itu letaknya di bawah data yang kita tulis. Atau lebih tepatnya di pojok bawah dari lembar halaman. Namun juga bisa dibuat di pojok kanan, tengah, ataupun pojok kiri. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.